Ketika Jokowi takut kalah, rakyat jelantah sudah lebih duluan kalah. Meski dibilang bahwa rakyatlah yang menentukan, tetapi apa yang bisa ditentukan rakyat itu sudah ditentukan terlebih dulu oleh yang berposisi lebih menentukan. Tahun 2023 ini tahun yang menyedihkan dalam kehidupan Polek Sosbud. Hanya karena pemilu terutama Pilpres membuat sesiapa jadi tidak rasional, atau setidaknya dengan rasionalitas masing-masing. Tetapi apakah artinya itu jika bukan tidak rasional? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan melanggar konstitusi. Rasionalitas itu artinya terbuka untuk pemikiran lian, terbuka dengan perbedaan. Jika tidak, bagaimana mungkin terjadinya dialog, diskusi, rembukan? Hanya karena masing-masing pihak sudah memiliki penilaian sendiri, terus macet. Ketika beda bukannya diapresiasi, tetapi jika perlu dipersekusi. Ketika dulu orang berbondong-bondong memuji dan memuja Jokowi, termasuk saya, dan kemudian kini berubah tidak, hal itu diketawain, dihina, diejek. Lah dulu ngapain dan kemana saja? Jawab saya, ya dulu setahu saya Jokowi presiden yang baik. Bagaimana menurutmu? Sekarang banyak fakta dan data ditunjukkan, dan dalam komunikasi ketika itu mengubah persepsi seseorang tentang seseorang adalah lumrah. Apalagi ketika melalui penelusuran, penelitian, dan pembacaan yang adil. Sikap untuk tidak mengikuti perubahan pemikiran dan tindakan lian adalah pilihan. Kalau ada teman-teman yang tetap mengikuti dan memujanya, tidak ada kaitan soal itu benar atau salah. Wong itu pilihan masing-masing. Kalaupun saya menilai Jokowi begono begini, ya karena kebaikan Mark Zuckerberg membuat platform medsos bernama Facebook yang memungkinkan saya menyampaikan pikiran saya ke publik. Dia menawarkan kebebasan dengan memberikan ruang dan medianya, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh redaktur media konvensional, wakil rakyat, elite politik, ataupun ketum parpol. Seperti kata hidup dalam rebusan, walau dibanjiri BLT. Negara dengan UU ITE dan berbagai aturan hukum justru menjadi modus dan alat aparat negara untuk menginjak kepala yang di bawah agar bisa menjilat pantat di atasnya. Yang lebih tragis lagi, kini benturan horizontal mudah terjadi. Entah keberuntungan atau kebuntungan, kini ada medsos yang bisa jadi pisau bermata-mata seribu. Bisa menjadikan baik, bisa pula menjadikan buruk. Dari masyarakat nirliterasi kemudian dipaksa bicara secara tertulis, serta meninggalkan jejak dan ketahuan belangnya. Intinya bangsa timur yang luhur berpancasila, tapi senyatanya hanya isapan jempol. Hanya karena mendukung itu dan tidak mendukung ini, adab sebagai makhluk yang mulia ditanggalkan. Beberapa yang cenderung menghindari konflik atau friksi memilih diam. Merasa tidak ada gunanya, ngabisin energi, apalagi jika ada teman sendiri berlatar belakang penulis atau penyair sekalipun, yang mencoba mereduksi bukan hanya dengan skeptisme dan nihilisme, melainkan dengan sinisme dan logika fatalismenya. Hingga di antara rakyat jelantah pun bisa saling menindas, menyalahkan, menakut-nakuti. Dan rakyat pun takut untuk berani. Kalau mau selamat, mingkemlah. Tetapi kalau semakin mingkem, semakin tidak selamat, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
Padahal penting atau tidakkah mempunyai presiden yang baik? Tidak begitu penting sebenarnya. Karena sekali lagi dan sekali lagi sesanti Bung Karno lebih penting rakyat kuat, negara kuat. Karena rakyat yang tidak kuat, dia akan sudah happy banget mendengar makan dan minum susu gratis. Sembari ditanyain nama-nama ikan berhadiah sepeda bercap presiden. Tidak pernah tahu ada gium semakin gede bansos, semakin gede yang dikorupsi. Di situ saya bisa mengerti mengapa Malcolm X sampai pada renungan, jika kamu tidak berhati-hati, surat kabar, dalam hal ini media atau medsos, akan membuatmu membenci orang yang tertindas dan mendukung orang yang menindas. Siapa Malcolm X? Bukan orang Indonesia. Ketika ada orang yang menilai seseorang memberikan opini tentang keburukan Lian, katanya, bisa jadi karena buruknya mata dan hatimu sendiri. Logika yang dipakai ini senada dengan kalau kamu kehujanan dan basah kuyup, karena tubuhmu tidak waterproof. Tentu bisa jadi penilaian kepada Lian karena kegelapan mata hati si penilai, tapi hal itu tidak menutup fakta lain penilaian itu bisa lahir karena terang benderang mata hati seseorang sehingga bisa melihat keburukan Lian itu, bukan? Itu soal sikap, pilihan, dan mungkin keberpihakan dan keberanian menyampaikannya. Tapi buat apa logika atau argumentasi ini di medsos yang terbesar adalah semua dengan kebenaran masing-masing. Jangankan berbeda, tidak punya ide pun bisa nyerang ide Lian karena tidak bisa membedakan ide dengan reaksi. Seperti posisi 6-9, siapa yang 6, siapa yang 9. Dan Nasruddin Hoya mengajak kita mencari berliannya yang hilang di luar rumah. Padahal berlian itu terjatuh di dalam rumahnya. Hanya karena di dalam rumah tidak ada cahaya masuk hingga gelap gulita. Ada listrik sebetulnya tapi tidak dinyalakan. Karena meteran dicabut PLN. Telat bayar 2 bulan dan tidak ketemu dengan Gus M.